Jumpa lagi dengan saya Maulana Dedi Kurniawan. Kita akan belajar mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan jenis kelamin. Setiap daerah di Indonesia memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Setiap manusia di dunia ini pasti memiliki perbedaan satu sama lain. Misalnya perbedaan jenis kelamin, usia, jenis rambut, kegemaran, suku, agama, dan lain-lain. Perbedaan itu bisa dijadikan pelekat satu sama lain. Pada pertemuan pertama, kita akan mengenal karakteristik individu di lingkungan sekolah berdasarkan jenis kelamin. Karakteristik adalah ciri khas dari seseorang atau sesuatu. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda dari individu lainnya. Karakteristik itu lebih melekat pada diri seseorang yang akan selalu berlanjut. Terdapat perbedaan karakteristik anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki biasanya gemar bermain mobil-mobilan, sedang anak perempuan biasanya gemar bermain boneka. Anak laki-laki berambut pendek, sedang anak perempuan berambut panjang. Karakteristik individu dapat kita lihat berdasarkan 1. Perbedaan fisik, 2. Perbedaan sifat, 3. Perbedaan kegemaran, 4. Perbedaan agama, 5. Perbedaan suku. Dengan adanya perbedaan jenis kelamin, tugas-tugas bisa dibedakan. Misalnya, jika ada acara gotong royong di sekolah, perempuan menyapu sedangkan laki-laki membersihkan rumput dengan alat. Kita bisa lihat pada gambar tersebut, terdapat perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Kita akan berkenalan dengan teman Siti yang ada di sekolah, yaitu Edo, Dayu, Lani, Penny, Budi, Ita, Aldo, Reno, dan Ayu. Teman Siti berbeda-beda jenis kelamin, tapi mereka tetap rukun, tetap bekerja sama, dan Siti tidak membeda-bedakan mereka meskipun mereka berbeda jenis kelamin. Selain berjenis kelamin yang berbeda, teman Siti mempunyai banyak kegemaran. Apa itu kegemaran? Kegemaran adalah kesukaan atau hobi. Kita lihat teman Siti, ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain kelereng, ada yang bermain engklek, juga ada yang gemar membaca. Selain kegemaran yang berbeda, mereka juga bekerja sama. Nah, berikut adalah pertemuan kedua. Kita akan membahas mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan suku dan asal daerah. Di Indonesia terdapat keragaman, misalnya keragaman suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Faktor yang mempengaruhi adalah letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan yang ada di masyarakat. Keberagaman agama. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga memiliki keberagaman agama. Meskipun memiliki agama yang beragam, masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu. Semua warganya saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama satu sama lain. Contoh sikap menghargai antar agama yaitu tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Dan manfaat sikap menghargai antar pemeluk agama yaitu kita dapat memiliki banyak teman dan merasa tenang ketika melakukan ibadah. Dari gambar tersebut adalah contoh umat beragama beraneka ragam. Ada Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Berikut adalah rumah ibadah, diantaranya masjid adalah untuk orang Islam, kelenteng untuk orang Konghucu, pura untuk orang Hindu, gereja untuk orang Kristen, dan vihara untuk orang Buddha. Dari gambar tersebut adalah orang-orang yang berasal dari berbagai macam daerah. Selain itu juga ada rumah adat yang berasal dari berbagai daerah. Ada yang berasal dari Aceh, rumah adat Krong Bade, rumah adat Bolon dari Sumatera Utara, rumah adat Gadang dari Sumatera Barat, rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan.
Berikut adalah permasalahan di suatu sekolah. Ibu guru membentuk kelompok kecil. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Siti satu kelompok dengan Dayu. Siti berasal dari Jawa, Dayu berasal dari Bali. Beni satu kelompok dengan Edo. Beni berasal dari Batak, Edo berasal dari Papua. Ayu satu kelompok dengan Made. Ayu berasal dari Jawa, Made berasal dari Bali. Berikut adalah rangkuman dari bacaan tersebut. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda daerah asal atau suku? Yang pertama, tetap bermain bersama, tidak mengejek daerah asal atau suku teman, saling menghormati, dan yang terakhir adalah saling membantu satu sama lain. Di kelas kita harus hidup rukun dengan semua teman. Manfaat hidup rukun yaitu mempunyai banyak teman, tidak terjadi pertengkaran, tercipta persatuan dan suasana kelas aman dan nyaman. Berikut contoh hidup rukun dalam lingkungan kelas. Yang pertama, saling menghargai apabila pendapat kita berbeda, bertutur kata yang sopan dan berperilaku yang santun, saling membantu apabila ada yang kesulitan. Misalnya, minjam alat tulis apabila teman kita lupa membawanya. Contoh sikap yang mencerminkan kerukunan di sekolah antara lain, saling membantu satu sama lain dalam proses belajar, tidak membedakan pertemanan, jika terdapat konflik senantiasa diselesaikan dengan kepala dingin, menawarkan bantuan semampunya jika ada teman yang kesusahan, toleransi, dan gotong royong dalam membersihkan kelas atau sekolah. Intinya, meskipun kita berbeda jenis kelamin, berbeda suku, berbeda agama, kita harus memiliki sikap saling menghormati dan menghargai karena kita berbineka tunggal ika. Semoga video ini dapat menjadikan pengetahuan bagi kalian. Terima kasih.